Dulu itu kan seringkali berkolaborasi dengan aktor silat Barry Prima, Barry Prima. Adpen Bangun, Betul, gitu ya. ya. Terus siapa lagi itu yang Banyak. Suaminya Mbak Susana almarhum itu? Iya, Cliff Sangra. Siapa namanya? Cliff Sandra. Cliff Sangra. Jadi orang film itu ada masanya. Jadi dikala dia diperankan jadi anak muda sudah ketuaan, diperankan jadi orang tua. Terlalu muda. Orang tua masih terlalu muda. Jadi di situ ada satu masanya. Jadi nggak ada yang pakai, berhenti syuting pasti. Jadi nggak laku. Soalnya ya itu tadi mau diperankan anak muda masih sudah ketuaan. Mau diperankan tua masih kurang tua, jadi seperti itu. Jadi itu masanya orang film, dan semua pekerjaannya ada masa. Harus change pekerjaan yang lain. Dan makanya saya mengalihkan dengan pengobatan. Ya itu tadi nggak bakalan bisa ngetop seperti yang kala waktu ngetopnya mudanya. Kayak saya mau main film lagi bisa sekali 2 kali aja cukup untuk hiburan, sekedar hiburan bukan mencari uang. Jadi harus mau rugi kita. Itu kalau masih sudah tua masih tetap dijual, itu nggak laku, nanti akan kendiling guling. Sebelum lanjut, marilah kita simak rute menuju ke lokasi rumah kediaman Sony Dewantara yang sekarang akrab dengan panggilan Ki Ageng Dewantara. Selanjutnya untuk menuju lokasi tersebut atau vlog rutenya kita mulai dari arah Tulungagung, namun kita sudah berada di wilayah Kabupaten Kediri. Tepatnya ini pertigaan Pasar Ngadiluwih. Pasar Ngadiluwih ini nggih. Pertigaan Ngadiluwih. Itu ke timur. Jadi begini, ke kanan itu ke arah Tulungagung, terus yang ke depan itu ke arah Wates dan Blitar, dan ke kiri ini ke arah Kediri. Jadi kita ngambil yang ke kiri ini. Seorang laki-laki yang bisa dikatakan lansia keren ini masih keturunan darah Pakistan yang dulunya sebagai aktor film papan atas atau bintang film favorit pada era tahun 80-an dan 90-an. Pada masa itu tidak hanya sekedar berperan atau memerankan sebagai aktor film laga saja, namun juga sebagai model video klip berkolaborasi misalkan dengan Iis Dahlia. Pada masa itu juga sedang moncer-moncernya aktor film laga favorit, misalkan Barry Prima, Adpen Bangun, Pendi Pradana, Cliff Sangra, Anto Wijaya yang familiar dengan Prabu Angling Dharma dan lain sebagainya. Bersamaan pada masa itu pula juga sedang moncer-moncernya aktor wanita seperti Eva Arnaz, Fitria Anwar, Farida Fasa yang familiar dengan pemeran Mak Lampir, serta almarhum Ibu Susana yang familiar pula dengan pemeran film horor. Karena saking trendingnya profil tertentu pada masa itu sampai sekarang, bila kita mengetik kata kunci misalkan Prabu Angling Dharma, yang muncul adalah Anto Wijaya, dan bila kita mengetik Roro Kidul, yang muncul adalah almarhum Ibu Susana. Dan bila kita mengetik kata kunci Joko Sembung, yang muncul adalah Barry Prima. Misalkan lagi, bila kita mengetik atau menulis kata Mak Lampir, yang muncul adalah Ibu Farida Fasa. Sony Dewantara adalah suami dari pelantun Janur Kuning, Malam Terakhir, dan Surat Terakhir,
Ibu Nur Halimah, penyanyi dangdut. Untuk saat ini beliau lebih suka atau lebih akrab dipanggil dengan Ki Ageng Dewantara. Kendatipun di rumah kediaman yang di Kediri ini Ki Ageng Dewantara dalam sehari-hari tinggal sendirian, namun tidak mau dikatakan tinggal sendiri karena masih ada yang selalu bersamanya, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mungkin dalam hati Anda sekalian ingin tahu bagaimanakah dengan keluarga, misalkan anak serta istrinya. Nah, dalam hal ini tidak usah kita bahas, langsung saja kita bertamu atau mereview suasana di rumah kediaman Ki Ageng Dewantara yang dulunya seorang aktor ternama, Sony Dewantara. Dilanjut. Jalan ini ke kanan ke Kediri, ke kiri ke Tulungagung. Sekarang aktor film Sony Dewantara, ya itu kan masih darah keturunan Pakistan, tetapi di sini bisa omong Jawa aktif pasif. Seperti apakah? Marilah kita masuk ke rumahnya. Dan tentu saja sebelum masuk kita lihat-lihat dulu. Di sini pagarnya berhiaskan lukisan-lukisan kuda dan itu, ya, karena beliau adalah seorang aktor, jadi postur tubuhnya walaupun sekarang bisa dikatakan sudah sepuh, masih oke dan keren. Selanjutnya, bagi Anda yang kesini itu mungkin punya kepentingan mencari, dalam bahasa Jawanya, tombo, ya, langsung masuk. Terus di sini ada semacam pendaftaran, dan ini Ki Ageng Dewantaranya ini, seperti ini ya. Biasanya staf yang duduk di sini, staf kita untuk daftar sakitnya apa, sudah berapa lama, rumahnya mana, nomor HP. Habis masuk ruang konsultasi. Biasanya setelah masuk itu yang menjaga di sini itu adalah semacam karyawan atau semacam apa ya? Staf ya. Dikonfirmasi, ditanya alamat, penyakit, keluhan dan lain sebagainya. Setelah itu menemui Ki Ageng. Jadi dikasih kartu semacam ini. Jadi ini utama kan hampir ribuan ya. Jadi dia kontrol, kartu kontrolnya semacam ini. Ya. Jadi dibawa oleh pasien tersebut. Dibawa untuk kontrol, nanti begitu kontrol 2 hari lagi apa 3 hari lagi dikasih ini, sudah kita mengerti dan nggak mungkin gitu. Terus ruangannya itu ini ya, beberapa langkah. Jadi setelah dari sana masuk, ya masuk ke sini dulu ya, ini ya. Ini ruang apa? Ini ruang apa Ki Ageng ini? Ruang terapi rumah herbal. Ini ruang terapi rumah herbal. Ini ruang terapinya ya. Jadi setiap ruangan atau kamar ini punya fungsi masing-masing, Ya, atau punya betul. fungsi sendiri-sendiri. Jadi Tidak campur aduk ya. Stroke ya tiduran, diterapi sampai latihan jalan, sampai bisa jalan seperti itu. Jadi kalau terapi-terapi khusus kayak ada penyerapan tenaga supranatural misalkan ya. Jadi itu khusus ya. Ilmu bangsa Indonesia semuanya, tidak ada yang dari luar negeri. Ini ilmu bangsa kita, bangsa Indonesia. Ilmu Bumi Nusantara. Iya, Bumi Nusantara. Seperti itu. Oke. Monggo silakan.
Ini kembali ke ruang konsultasi, jadi seperti itu ya. Mungkin tidak ada yang semuanya ya ini untuk membangun sugesti apa yang datang, membangun sugesti. Ya kalau menyembuhkan, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ini sekedar untuk membangun sugesti gitu ya. Supaya yakin bahwa saya Ki Ageng Dewantara bisa mengobati penyakitnya dengan seperti ini. Kalau tak kasih gambarnya Lydia Kandu ya lucu gitu. Ya ini seperti ini ya toh. Kasih gambarnya apa yang bintang film Heri Prima misalkan ya teman kita ya lucu gambarnya Nyi Roro Kidul kan pantes. Ya betul. Jadi kalau ini misalkan dikasih gambarnya Lydia Kandu, Mariam Bellini dan sebagainya ya tidak cocok ya. Betul. Oke. Terus selama ini Ki Ageng tinggal di rumah ini dengan siapa Ki Ageng? Ini agak berat jawabnya ya. Pertanyaannya bagus sekali, ini luar biasa. Saya married 2 kali, divorce semua. Pertama Nur Halimah, jauh. Satu lagi jauh. Dan saya sekarang hidup sendiri di rumah yang sebesar ini bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, jadi selama ini Ki Ageng tinggal di rumah ini sendirian ya Ki ya? Bersama Allah. Jadi ya, dalam arti intinya begini. Jadi nggak ada yang perlu harus disedihkan di sini. Nggak ada yang perlu harus disedihkan. Kita sendiri juga happy. Kita bersama keluarga juga happy. Dimanapun happy. Dengan UDGJ juga happy. Terus saya mendengar dari cerita para teman-teman Ki Ageng. Ya. Oh, dulunya Ki Ageng ini dari, maaf ya, boleh ya saya mengatakan masih darah dari keturunan Timur Tengah, apa itu Pakistan ya? Betul. Oh, jadi yang jelas Ki Ageng ini darah keturunan dari bangsa Pakistan. Peshawar, dari kota Peshawar. Tapi saya sendiri tidak tahu pojoknya Pakistan. Iya. Lahir di Indonesia. Iya, tapi yang jelas betul, ada Pakistannya, ada Pakistannya. Pantasnya orangnya gede dur. Betul. Irungnya dawa gitu. Dan bulunya banyak. Iya. Kalau ada bulunya banyak. Itu mbah saya itu kesini berjuang untuk Islam. Iya. Sebetulnya mbah saya, kalau ceritanya panjang nanti ya. Mbah saya. Kita kembali ke pengobatan. Oke, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, mungkin selama ini Anda punya problem derita pada tubuh Anda. Misalkan Anda kesana kemari sudah berusaha untuk menghilangkan problem yang ada dalam tubuh, tidak usah saya jelaskan rinci. Anda bisa langsung datang ke dalamnya Ki Ageng. Jalan Raya. Ki Ageng siapa tadi? Ki Ageng Dewantara. Ki Ageng Dewantara. Jalan di Raya. Nanti alamatnya saya tulis pada deskripsi ya. Tentunya Oke, untuk satu lagi, Bang, ya. Satu lagi ya. Jadi pengobatan saya ini bukan untuk yang mampu saja. Ya. Ini harus digarisbawahi ya. Untuk yang tidak mampu pun datang saja, nggak usah bayar. Gratis. Penyakit seberat apapun jenengan datang ke pengobatannya Ki Ageng gratis, tidak saya pungut biaya. Asal membawa surat keterangan tidak mampu dari Pak Lurah sama Pak Camat, keturunan tidak mampu dari desa mana, ini saya benar-benar tidak mampu, gratis, tidak saya pungut biaya supaya saya buat. Nah, jadi untuk Anda sekalian yang mungkin ada masalah pada biaya mungkin yaitu ya, di sini Ki Ageng Dewantara sudah menggarisbawahi Anda terbentur biaya langsung saja datang ke sini, karena Ki Ageng Dewantara ini tidak semata-mata terlalu komersil ya. Betul, mungkin begitu ya. Betul, ya. Jadi jangan segan-segan lah, nanti hasilnya bisa Anda ceritakan ke tetangga-tetangganya gitu. Nah, bisa jadi untuk kalangan mama-mama yang pada saat itu ngefans sekali dengan Sony Dewantara, artis aktor terkenal, bisa langsung datang ke sini. Siapa tahu belum di Demak sudah sembuh sendiri. Betul, banyak yang seperti itu. Banyak ya. Jadi untuk kalangan mama-mama yang pada masa itu mengidolakan sosok aktor Sony Dewantara lah, datang ke sini mungkin Anda melangkah lawang sudah sembuh ya Ki. Iya. Semoga ya Ki ya. Banyak yang seperti itu. Mau saya enggak begitu. Orang dengar nama saya udah sehat. Nah, kan begitu. Gitu ya. Apalagi mungkin salaman saja sudah bisa sembuh. Alhamdulillah kan gitu ya. Kan tidak ada menutup kemungkinan. Tidak. Kalau Allah berkehendak
Pasti akan kun fayakun ya Allah, pasti akan terjadi. Ya, mesti ketemu Ki Ageng dulu baru sehat. Dan kita melihat properti yang ada di ruangan ini, sosok Ki Ageng Dewantara juga berkepribadian budayawan ya. Ini dengan adanya bunga gitu ya Ki ya. Betul. Ada bunga, ada berbagai kayu-kayu antik. Yang lain daripada yang lain, gambar yang satu. Dan juga foto-foto ini ada cemeti. Dan ada juga gambar. Nah, ini mencerminkan kalau Ki Ageng Dewantara itu adalah berkepribadian budayawan. Nah, dan sekali waktu juga muncul itu menemani saya. Yang ini ya? Ya. Ya, saya tahu itu. Nah, ini juga ada properti semacam ini ya. Ya. Masalah yang Anda lihat ini, saya rasa Anda sekalian bisa menerjemahkan dari di hati Anda sekalian masing-masing, dan tidak usah saya jelaskan. Bagi Anda yang ingin tahu kejelasannya apa yang Anda lihat, monggo datang ke sini. Ini saya kasih tahu. Jadi ini rekan-rekan saya ajak masuk ke ruang sauna. Jadi tapi sauna mandiri bareng, kayak penyakitnya stroke, kayak penyakitnya yang hubungannya sama saraf, kita masuk ruang sauna. Jadi di sini ini apa, dari dalam sana, nanti dari bawah sini keluar asap besar sekali. Jadi ini penuh dengan asap. Ada ini 40 sekian panasnya. Ada takarannya itu ya? Ada 40 sekian derajat panasnya. Ini ruangan Asap obat. Jadi kalau orang asma apa ngirup ini sudah sehat. Oh gitu ya. Jadi keringatnya bukan lagi menetes tapi mengalir dalam tubuh. Mengalir dalam tubuh. Seperti itu. Terus di samping rumah atau di belakang rumah itu ada semacam taman dengan tanaman-tanaman seperti ini. Jadi di belakang rumah itu ya seperti rumah-rumah yang lain. Selanjutnya yang unik, memanggil burung kesayangannya cukup dengan hehehehe, semua burung sama datang. Wah. Cukup dengan hehehe ini ya. Hai namanya. Jadi puluhan merpati ini dipanggil dengan teriakan hehe hai 3 kali, itu sudah datang semua ya. Ya, sudah datang semua. Ada 50 lebih. Nanti kalau mau ke sini tak kasih siapa yang media yang mau ke sini tak kasih belum apa merpati gitu. Monggo silakan. Belum lanjut, coba kita amati dulu ya, Mas atau gimana ya, Mas ya Maya, nggak apa-apa ya. Ki Ageng aja. Ki Ageng Dewantara. Kalau Jadi Sony berbahaya, nakal. Sony. Jadi kalau dulu di masa muda, di masa seringkali masih menjadi aktor film, itu lazimnya itu dikenal orang adalah Sony Dewantara. Sekarang Ki Ageng Dewantara. Iya, Ki Ageng Dewantara. Oke. Sudah berapa tahun Ki Ageng berhenti main film? Oke. Saya berhenti main film tahun 97. Tahun 97 ya, berhenti main film ya? Sudah nggak ada yang kuat bayar produser, makanya saya berhenti. Tidak. Terus itu saya pernah melihat pada video klip lagu juga ada collab dengan Iis Dahlia. Lydia Kandu juga ada. Siapa? Lydia Kando. Ya, lagunya Mungkinkah kalau nggak salah. Di lembah yang berlumpur dan bernoda. Terus akhir-akhir ini saya sering melihat nyanyi gitu ya, dalam bahasa kampungnya nyanyi atau melantunkan vokal di grup ODGJ, dalam arti Orkes Dangdut Gaya Jadul Sinar Jaja Cap Bintang Badak Kediri. Betul. Wah, ini satu yang luar biasa.
Jadi bangsa kita itu hampir kehilangan musik dangdut. Jadi yang irama dangdut diganti koplo, diganti ini, dan jadul, musik jadul ODGJ itu salah satu musisi yang benar-benar terketuk hatinya untuk mengingatkan kembali karya-karya seni bangsa kita yang tempo dulu, ya, yang zaman dulu seperti lagunya Haji Oma, ya, Roma Irama, terus Mansur yang zaman dulu, ya. Itu diingatkan kembali dengan musik yang dengan penampilan yang lugu, ya. Lugu sekali, primitif, karena mungkin kendangnya ada masih dari lulang, lulangnya kalau di daerah itu Idul Adha itu lulangnya dijemur buat kendang dulu. Wah iya, kalau show-nya main kena hujan nggak bisa bunyi, nggak bisa bunyi. Zaman sekarang kan canggih, ya. Jadi itu tradisional, kayak musik-musik memang zaman dulu dinaikkan kembali sama beberapa musisi dari khususnya Kota Kediri, ya. Kota Kediri, ya. Saya kelahiran dari Kota Kediri, makanya saya sangat angkat topi dengan pimpinannya itu Mas Rofik, ya. Mas Rofik sebagai melodi, ya, melodi itu kelihatannya kayak nggak mukul tapi enak suaranya, melodinya. Neroin lagu siapa aja bisa, jadi seperti itu. Iya. Ya. Oh iya Ki Ageng, ini kan saya tuh kalau ke Tulungagung sering kali lewat sini. Siap. Itu menoleh ke barat gitu sepintas, ya, ada ijo-ijo, terus ada pengobatan itu kan, ya. Jadi semenjak Ki Ageng itu berhenti jadi aktor perfilman, ya. Tentunya pada saat itu punya semacam kepahaman atau katakanlah itu kelebihan gitu, ya. Dalam hal problem tubuh manusia. Kita kembali sekarang ke pengobatan, ya. Memang saya berhenti di dunia film tahun 1997 itu ada satu misi, ya, karena saya pernah diwarisi ilmu sama abah saya, ilmu pengobatan. Abah saya itu luar biasa, orang stroke aja ditepak langsung jalan, dan itu diturunkan ke saya sekarang. Jadi seperti itu. Jadi dari kecil sudah bukan bisa mengobati orang sakit, orang kesurupan. Kayak waktu di film juga ada, kita syuting di makam orang Belanda waktu zaman penjajah. Jadi pulang krunya pinter bahasa Belanda semua, kesurupan. Alhamdulillah begitu saya kasih air, air begini, panas gitu, dan sembuh mereka. Oh, jadi kurang lebih begini, ya. Mungkin begini, ya. Pada saat memperagakan sesuatu dalam film, ya, sebenarnya Ki Ageng itu punya sesuatu hal yang bisa yang ada pada dunia nyata gitu, ya. Betul. Mungkin dalam hati begini, alangkah disayangkan bila semua ini hanya sekedar untuk pelengkap sebuah kehidupan. Teater film saja, lebih baik diterapkan di kehidupan. Mungkin seperti itu, ya. Betul sekali. Jadi begitu saya ingat-ingat kembali ilmu-ilmu yang dikasih orang tua saya, pengobatan itu malah pesannya, ini ilmu saya kasih untuk kamu supaya kamu kemana saja nggak bisa kelaparan. Jadi kita ngobatin orang, otomatis orang sakit kepala kita pegang sembuh, otomatis mau beli nasi satu bungkus saja nggak merasa keberatan pasti. Ilmunya pesannya dari orang tua saya seperti itu. Dan disempurnakan sampai Timur Tengah. Saya pernah berguru itu sampai Timur Tengah, ya. Sabang sampai Merauke sampai Timur Tengah. Jadi saya berguru pengobatan, ya, seperti itu. Belajar pengobatan di Malaysia, di Singapura untuk penyakit-penyakit seperti kanker, ya, stroke, itu ada sekolahnya. Jadi nggak ngawur, nggak dipegang, dan itu herbal. Ya, saya tekankan herbal. Bangsa Indonesia itu mewarisi ramuan tradisional yang tidak kalah hebat dengan ramuan dari luar. Berupa herbal, itu hampir terlupakan. Makanya mungkin saya sebagai penyembuh, saya merasa terketuk hati saya untuk mengingatkan itu. Herbal bangsa kita. Jadi seperti itu. Mungkin begini metode yang digunakan oleh Ki Ageng itu, katakanlah ramuan herbal. Betul. Terus ada semacam terapi mungkin gitu, ya. Betul. Jadi, terus disertai dengan semacam kekuatan spiritual gitu. Betul, mungkin, ya. Betul, spiritual. Tapi sedikit sekali, ya. Untuk spiritual itu sedikit sekali. Tapi kesembuhan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai metode herbal. Herbal, ya, pure herbal.
Jadi bukan dikasih air putih, wah sembuh gitu, bukan. Bukan. Pakai herbal. Entah sedikit, entah banyak, semoga topik dan tema konten video YouTube ini memberikan manfaat bagi Anda sekalian. Semoga pula memberikan informasi juga edukasi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat untuk semua saja. Sehat yang ditonton, sehat pula yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.